buat kita semua gereja, jemaat, saya ingin sampaikan bahwa pada dasarnya ketika kita memberitakan Injil, menuruti perintah Tuhan Yesus yang kita sebut sebagai memberitakan kabar baik, itu sebenarnya seharusnya diterima oleh setiap orang. Dan saya dari tahun 97 ada di Kota Padang melayani sampai tahun 99 itu tidak pernah ada masalah. Jadi ini yang harus kita lakukan, karena bagi kita bukan urusan kita membuat orang itu percaya kepada Yesus, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah memberitakan jalan kabar baik, memberitakan tentang keselamatan yang disediakan oleh Tuhan bagi semua manusia. Itu yang harus kita lakukan. Nah, Salam, salam God Lovers, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Apose Apolonius Lase dalam acara Diaspora TV Talk Show yang seperti biasa kita akan tampilkan di hari Sabtu pada pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Hari ini kita akan membahas suatu topik yang menarik, yaitu bijaksana menjadi pengikut Kristus. Kenapa topik ini menarik? Karena kita tahu di masyarakat kita ada fenomena baru, terlebih karena adanya media sosial saat ini, di mana banyak sekali para petobat baru tanpa persiapan sudah langsung turun dalam pelayanan. Nah, akibatnya masyarakat kita menjadi terbelah, terjadi kegelisahan, dan bahkan berujung pada hukum. Bagaimana seharusnya para petobat baru mempersiapkan diri sebelum memasuki pelayanan? Di studio Diaspora TV telah kami hadirkan seorang hamba Tuhan yang tentu God Lovers kenal, yakni Bapak Pendeta Yanuardi Koto. Selamat siang Pak Yanuardi. selamat siang, salam. Shalom, apa kabar Pak? Baik, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya Pak. Baik. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur Tuhan atas segala kasih Tuhan yang kami terima dari pagi hingga pada siang hari ini. Ya Tuhan, di studio kami telah Engkau hadirkan hamba-Mu Pak Yanuardi Koto. Kami percaya Tuhan bahwa ini bukan sebuah kebetulan, tapi ini adalah rancangan Tuhan bagi kami. Dan kami ingin Tuhan berbincang-bincang, yang kami ingin belajar banyak Tuhan dari Pak yang Engkau pimpin acara ini dari awal pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. God Lovers, selama berlangsungnya acara ini, Anda bisa menghubungi kami dan Anda bisa memberikan pertanyaan dan menuliskan saran di ruang komentar yang ada. Bahkan di WA juga Anda bisa mengirimkan pesan, mungkin bertanya kepada narasumber kami. Dan kami ingatkan kepada Anda yang baru bergabung dengan kami, jangan lupa Anda untuk memberikan like, share, dan subscribe channel kami. Karena dengan begitu Anda akan menjadi orang pertama yang diingatkan oleh YouTube setiap ada konten baru dari kami. Pak Yan, bagaimana Anda melihat ini sebagai suatu fenomena yang ada di bangsa kita, di mana yang notabene bangsa kita sebenarnya adalah bangsa yang plural, Pak? Ya, sebenarnya dulu-dulu tahun-tahun di bawah tahun 2000 sebenarnya kita tidak pernah mengalami yang namanya dikotomi agama. Jadi saya agama ini, saya agama itu tidak pernah ada. Tapi memang kita tahu bahwa John Naisbitt pernah mengatakan menjelang abad 20 akan terjadi kebangkitan agama. Nah, kebangkitan agama ini kita melihat sekarang semua agama bangkit. Baik itu agama Islam, baik itu Buddha maupun Hindu termasuk Kristen. Terjadinya kebangkitan agama di mana orang tidak malu-malu lagi mengekspresikan iman mereka, kepercayaan mereka. Tetapi ini lebih kepada pameran keagamaan. Kalau fenomena sekarang saya sering mengimpamakan seperti orang bertanding sepak bola. Main menang-menang, main skor-skoran gitu. Jadi kita lagi ditujukan sebuah show ya Pak? Ya, sebuah pertunjukan. Ya, ini menarik. Jadi kita akan bahas lebih banyak soal ini. God Lover semua pasti ingin tahu sebenarnya latar belakang Pak Yanuardi itu seperti apa sih Pak? Masa kecilnya dihabiskan di mana? Saya lahir dari keluarga yang tidak percaya kepada Yesus, dari sebuah suku yang kata orang fanatik.
terhadap agama dan aktivitas beragama mereka. Jadi saya dilahirkan dari keluarga bukan orang percaya dan dibesarkan dalam tradisi budaya yang memang budaya dan agama itu menjadi satu. Di mana mereka punya pemahaman begini, bahwa ada istilah yang sering digunakan oleh orang kampung saya dulu adalah adat bersandi sarak, sarak bersandi kitabullah. Jadi adat mereka itu dasarnya adalah hukum-hukum syariat. Syariatnya yang mereka gunakan, hukum-hukum aturan-aturan kehidupan kemasyarakatan mereka, dasarnya itu menggunakan kitab suci mereka. Jadi agama dan budaya mereka itu hampir bercampur. Melebur ya. Ya, makanya ketika orang berpindah agama, seringkali mereka dibuang dari keluarga mereka yang ada istilah dibuang sepanjang adat gitu. Dan Pak Yan mengalami itu. Saya mengalami itu, ya. Saya sebenarnya lahir di Palembang, Sumatera Selatan. Oh, bukan di Padangnya justru. Bukan, saya lahir di Sumatera Selatan. Usia 3 tahun saya pindah ke Jakarta dan besar di Jakarta. Setelah tamat SD sampai kelas 1, jadi SMP sampai kelas 1 SMA saya di kampung. Nah, ini yang hebatnya orang kampung kita itu. Sekarang saya lihat kebiasaan seperti ini sudah luntur, bahwa kami pada usia 13, jadi kalau agama Muslim itu menyebutnya usia akil balik, kita anak laki-laki diwajibkan berada di tempat ibadah, di rumah ibadah kita, belajar di situ. Jadi itu biasa setelah sembahyang asar. Setelah sembahyang asar kita akan ada di rumah ibadah. Di kampung kami, rumah ibadah kami itu di sampingnya biasanya ada rumah kecil tempat belajar. Jadi kita belajar hukum-hukum agama, kita belajar adat istiadat, juga kita belajar silat gitu. Cuma sekarang saya lihat hal itu sudah nggak terjadi, sehingga orang dapat ajaran-ajaran agama yang nggak ini. Ya, gitu. Dan itu di tahun berapa sih Pak? Saya di kampung saya itu sekitar tahun 72. 72 Belum lahir sampai Pak saya Pak. 76 ya. Belum lahir. Lama sekali. Ya, artinya Bapak menjalani, merasakan bagaimana hiruk pikuk di kampung ya waktu itu ya. Dan adat istiadat tentu sangat melekat. Betul. Ya. Tetapi tiba-tiba Bapak mengikut Kristus. Ya, sebenarnya sih ini karya Tuhan aja ya. Saya waktu itu sudah tamat SMA, sedang kuliah, sudah memasuki tahun kedua. Muncul pertanyaan-pertanyaan di dalam hati sebenarnya. Kalau mati saya mau kemana? Kalau mati saya bagaimana? Bahwa soal agama yang saya yakini waktu itu, saya tidak meragukannya pada saat itu. Karena saya rajin beribadah, taat melakukan ibadah 5 waktu. Karena kami dari orang kampung saya, suku kami itu terkenal sekali orang yang katanya fanatik. Tapi kalau saya sih nggak mau menyebut orang yang fanatik. Orang kami itu adalah orang-orang yang taat beribadah. Gitu, taat beribadah. Jadi kalau Pak Apose pergi ke Tanah Abang, ke Jatinegara, dulu itu tahun-tahun 90-an kalau sembahyang siang atau sembahyang Jumat tuh toko-tokonya nggak ada orang yang nggak ada penghuninya, karena mereka memang beribadah. Bahkan saya dalam masa-masa kenakalan remaja, walaupun mabuk, waktunya ibadah, ada panggilan ibadah, ya saya beribadah walaupun dalam kondisi mabuk gitu. Jadi ya kami memang taat. Tapi ada kerinduan muncul di hati saya, pertanyaannya adalah kalau mati saya mau kemana. Jadi waktu itu saya usia sudah 21 tahun. Saya sudah kuliah tahun kedua sambil bekerja, lalu muncul pertanyaan-pertanyaan. Dan di lingkungan rumah saya tinggal dekat dari pesantren. Dekat dari pesantren, dalam kumpulan kami teman-teman remaja itu saya ada teman-teman dari suku Sunda, ada dari suku Betawi, dan ada orang Chinese juga. Dulu kita nggak pernah mempersoalkan soal agama apa, tapi kalau kita berteman ya kita berteman. Nah tapi dalam ngobrol-ngobrol itu ada diskusi kita gitu ya. Ya akhirnya kita belajar ngobrol, yang Kristen bicara tentang keyakinan mereka, kita juga bicara tentang keyakinan kita. Tapi pertanyaan yang muncul di hati saya ini terus mengganggu saya gitu, walaupun saya masih terus menjalankan ibadah saya gitu kan. Akhirnya ada seorang bapak paham tentang agama ini gitu. Beliau paham sekali tentang Kristen, beliau paham tentang Islam. Jadi dia menjelaskan kedua ini yang ada kamu, saya sukanya itu tidak pernah
tanda kutip memperbandingkan, nggak pernah, tapi memaparkan kepada kita. Ini loh, ini Islam itu seperti ini, kekristenan itu seperti ini. Nah, menurut kamu bagaimana? Akhirnya saya mulai berpikir, sampailah akhirnya mengambil keputusan untuk mencari buku-buku Kristen, literatur Kristen. Nah, mulailah saya membaca salah satu buku yang pertama kali saya baca itu adalah judulnya Yesus Kristus Tuhan. Nah, Yesus Kristus Tuhan. Nah, di situ saya mulai baca dan akhirnya jadi saat itu bulan Ramadan sekitar bulan April tahun 88. Saya mulai belajar mendalami itu. Di situ akhirnya saya mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus, dia adalah juru selamat. Jadi dulu tuh awal-awal saya percaya Yesus itu juru selamat. Jadi waktu awal saya mengambil keputusan itu, saya masih belum mau mengakui bahwa dia Tuhan. Saya baru memahami, menyadari, mengakui bahwa dia itu memang juru selamat dan penebus dosa. Seseorang yang dikorbankan, tapi saya belum punya keberanian untuk mengakui bahwa dia adalah Tuhan. Ya. Dan saya juga baca di buku kesaksian Bapak yang judulnya Benarkah Yesus Kristus Tuhan, dan ada satu firman Tuhan yang mengawali buku Bapak, Kisah Rasul 16 ayat 31. Mengapa harus ayat ini, Pak? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Iya, sebenarnya inti utamanya itu untuk menerima keselamatan itu yaitu percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu menjadi hal yang men-trigger saya untuk mendalami lagi gitu loh. Untuk mendalami lagi, dari awalnya saya cuma mau percaya dia adalah Juru Selamat, tapi dengan membaca ayat-ayat seperti ini akhirnya saya mendalami lagi bahwa Yesus itu ternyata bukan sekedar Juru Selamat, tapi dia juga adalah Tuhan gitu. Mama saya sudah almarhum, kita sudah berbicara ketika saya masih di kampung halaman saya masih berbicara dengan mama dan menyampaikan hal-hal seperti itu. Iya, secara mulut dia bilang iya sih, tapi bagaimana? Jadi kebanyakan orang-orang kita ini bukan takut mati masuk surga atau masuk neraka, takutnya apa kata orang. Jadi akhirnya tetap keluarga saya belum ada yang percaya kepada Yesus. Dan ini foto Bapak ya, almarhum Ini Bapak ya, ya? ini ayah saya dan saya bersama adik-adik. Kami punya kakak satu dan satu lagi ada adik saya yang bungsu. Di foto ini nggak ada sih. Gitu. Oke, jadi Anda berempat? Kami, ya, saya punya saudara 4, termasuk saya jadi berlima. Oh, berlima. Oke, Bapak anak Kedua. Anak kedua. Ya, saya punya abang satu. Setelah menjadi pengikut Kristus, Bapak apakah menetap di Padang atau tetap di Jakarta? Saya di Jakarta. Jadi ketika saya dalam proses pencarian itu, mencari kebenaran dan jalan untuk memperoleh hidup setelah mati itu gimana, saya masih di Jakarta. Saya tinggal di Jakarta karena memang saya besar di Jakarta, dan kebetulan pada usia-usia seperti itu mama dan papa saya sudah pindah ke kampung kami karena papa mau mulai usaha di kampung. Jadi saya dan saudara saya, adik-adik saya, kami tinggal di Jakarta waktu itu. Jadi ketika saya percaya Yesus itu saya di Jakarta. Nah, ini menarik Pak. Ketika sudah mendeklarasikan bahwa Yesus adalah Tuhan dan dia adalah juru selamat, tanggapan keluarga seperti apa Pak? Karena kami di Jakarta ya, jadi yang tahu itu awal mula hanya mama saya. Sebagaimana orang tua lainnya, ketika tahu anaknya berpindah agama, dia marah besar sampai dalam emosi, dalam kemarahannya dia ingin membunuh. Makan dia bilang lebih baik saya kehilangan anak satu daripada punya anak kafir, katanya gitu kan. Tapi puji Tuhan tidak sampai terjadi, sudah pegang pisau mau tusuk gitu, tapi tidak diteruskan. Mungkin ucapan yang saya sampaikan menyadarkan mama saya mungkin, karena saya bilang gini, apakah saya sekarang mati atau saya tetap hidup, saya tetap percaya kepada Yesus. Jadi dia terpana dan berhenti sejak itu, dan akhirnya saya diusir dari rumah. Pergi kamu, saya nggak mau lihat muka kamu lagi. Dan sejak pengusiran itu nggak pernah ketemu lagi sama mama?
Jadi setelah saya diusir gitu, tapi pada 2 bulan atau 3 bulan kemudian saya diundang pulang ke kampung. Di kampung kami diadakan keluarga kumpul, nenek saya kumpul, semua keluarga kami kumpul. Lalu saya ditanya oleh keluarga besar, kamu tetap mau kepada keyakinan kamu yang baru atau kamu mau kembali kepada kami? Ya namanya petobat baru, apinya bernyala-nyala, jadi berani ngambil risiko. Saya bilang saya mau ikut Yesus, apapun yang terjadi. Akhirnya sudah, keputusan dari keluarga, saya diusir, saya diputuskan, dan bahasa kami menggunakannya dibuang sepanjang adat gitu, dibuang sepanjang adat. Ya sudah, akhirnya saya kembali ke Jakarta. Di Jakarta saya pikir keluarga-keluarga yang lain bisa terima saya, ternyata mereka nggak mau terima. Dan akhirnya saya ditampung oleh satu keluarga yang bersebelahan dengan dekat dari rumah kami di Jakarta. Jadi saya ditampung sementara, itu yang terjadi sih. Setelah 5 tahun saya bertemu dengan mama saya, lalu kebetulan itu peristiwa kakak saya yang pertama mau menikah. Jadi mama saya datang ke Jakarta, jadi kami ketemu. Terjadi rekonsiliasi di situ. Dia menangis ya. Biasa ibu kan bagaimanapun kasih ibu sepanjang jalan kan gitu. Jadi baik buruknya dia tetap anaknya gitu. Jadi kita baik lagi. Iya. Dan rekonsiliasi ketika itu termasuk ke keluarga selain ibu ya? Kalau papa saya, ayah saya itu orangnya terbuka ya. Bahkan ketika kami sekeluarga besar heboh, papa saya cuma bilang, biarkan saja, dia kan udah besar, tahu yang terbaik untuk dirinya. Kenapa kita harus ributkan gitu? Jadi papa saya orangnya termasuk cukup terbuka, punya pemikiran yang bebas gitu. Jadi bagi dia nggak ada masalah. Cuma kan memang saya kan dari suku yang mengambil garis keturunan dari ibu. Kalau Pak Apose kan dari ayah kan, kebanyakan suku-suku kita di Indonesia itu kan ngambil garis keturunan dari ayah. Tapi kalau di saya kan Minang? sukunya dari Ibu. ibu. Nah, jadi memang keluarga mama yang sangat berat dan merasa tercoreng mukanya gitu. Itu yang terjadi. Tapi akhirnya setelah sekian lama saya diterima. Diterima walaupun dengan catatan tidak sehangat dulu lagi gitu. Ya. Dan di hati kecil Bapak waktu itu sebenarnya mengharapkan apa Pak? Terima Kristus, ada jaminan di dunia akhirat, dan juga mungkin keluarga lebih bagus atau hubungan keluarga lebih baik gitu ya Pak? Ya, jadi waktu pertama-tama saya diundang untuk menghadiri pertemuan keluarga di kampung, saya sampaikan kepada mereka bahwa saya ingin kita semua percaya kepada Yesus. Karena untuk menerima keselamatan, agar kalau kita mati nanti kita pasti masuk surga, kita harus terima Yesus. Itu kata-kata yang saya ucapkan, dan sebenarnya itu terlalu kasar ya. Sehingga membuat orang marah, dan ya semakin marah lah. Iya. Di situ ada kesadaran saya. Baik. Dan tentu sebagai seorang yang tobat baru, lalu berpikiran untuk membentuk keluarga, itu terjadi tahun kapan Pak? Oh, kalau menikah itu saya setelah selesai sekolah seminari di Jogja. Jadi saya menikah tahun 97. Nah, jadi begini. Kenapa saya sekolah seminari, masuk STT di Jogja, STII Jogja itu awal mulanya karena ada kerinduan di dalam hati saya untuk memberitakan Injil. Jadi saya ingin orang-orang sekampung saya mendengar berita ini. Nah, saya pertama kali memang seperti kebanyakan saudara-saudara kita yang baru percaya itu kan semangatnya berapi-api walaupun nggak punya pengetahuan, nggak punya dasar yang bagaimana berkomunikasi dan berdialog yang baik. Jadi asal memberitakan. Jadi saya suatu kali, karena zaman-zaman SMA saya sering nongkrong di Blok M. Jadi dulu zaman-zaman saya SMA itu di Blok M itu mall, gedung yang tertinggi itu cuma Aldiron namanya, Aldiron Plaza. Sekarang sudah banyak sekali, dan terminal nggak seperti ini. Jadi saya nongkrong di sana. Nah, di belakang Plaza Aldiron itu ada banyak pedagang-pedagang, ada banyak toko-toko buku, orang-orang tukang jahit, itu semuanya orang-orang sekampung saya. Jadi saya beritakan Injil ke mereka. Tapi pemberitaan Injilnya sekali lagi saya bilang, saya berkata gini, kamu percaya Yesus masuk surga, nggak percaya kamu pasti masuk neraka. Nah, ketika kita gaya memberitakan seperti itu, orang marah.
Akhirnya saya berpikir, Tuhan, saya harus memberitakan kabar baik kepada orang-orang sekampung saya, tapi gimana caranya? Saya nggak tahu. Lalu saya teringat tulisan Paulus kepada jemaat di Roma, tercatat di Roma pasal 10. Roma pasal 10 itu ayat 13 sampai ayat 14 mungkin. Di Roma 10 itu dikatakan, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Lalu bagaimana mereka percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka tentang Dia jika tidak ada yang memberitakan? Nah, saya membaca ayat ini diingatkan oleh Tuhan bahwa kamu kalau ingin membuat orang bisa berseru kepada Tuhan harus diberitakan. Kamu harus memberitakan, tapi bagaimana kamu bisa memberitakan kalau kamu sendiri belum pernah tahu? Jadi saya lanjutkan gini, bagaimana mungkin saya bisa memberitakan kabar baik kalau saya sendiri belum tahu kabar baik itu? Nah, satu-satu cara akhirnya saya berdoa, Tuhan, saya mau melayanimu tapi saya butuh diperlengkapi. Nah, kebetulan saya punya kakak rohani, beliau membimbing saya pelayanan di LPMI, Lembaga Pelayanan Mahasiswa. Nah, beliau, kakak rohani saya ini bilang gini, ya kamu belajar sekolah aja kalau mau melayani. Akhirnya waktu itu karena saya masih muda, doanya sombong Pak Pose. Jadi saya doanya gini, Tuhan, saya mau sekolah Alkitab, saya mau sekolah di Amerika. Jadi waktu itu yang saya doakan ISOT namanya, International School of Theology, adanya di New York. Dan yang kedua saya berdoa kalau enggak Tuhan izinkan saya belajar di STI Jogja. Jadi 2 sekolah ini saya doakan. Lalu saya memasukkan lamaran, mengirim surat. Waktu itu email belum terlalu seperti sekarang atau WA gitu. Jadi dan saya akhirnya diterima di STI. Jadi tahun 90 saya mulai sekolah, saya mulai belajar, dipelengkapi di situ, dan kami diajarkan prinsip-prinsip pemberitaan Injil. Tahun 94 saya selesai. Lalu saya kembali ke Jakarta. Dan kami dengar juga Bapak bahkan mendapatkan beasiswa untuk studi ke Eropa, Pak. Iya, setelah saya selesai kuliah dari Jogja, saya kembali ke Jakarta, lalu ada beberapa pengusaha di Jakarta waktu itu mereka ada pertemuan dengan salah seorang pendiri dan pemilik sekolah di Lausanne, Switzerland. Nama lembaganya itu With Youth Mission, lembaga pelayanan orang-orang muda. Nah, jadi pendiri sekolah ini bilang bahwa malam itu saya hadir. Dia bilang kalau kalian mau biayain dia ini untuk belajar, saya kasih beasiswa untuk belajar. Tapi untuk ongkos ke Swiss kan gede waktu itu. Jadi teman-teman pengusaha ini akhirnya berembuk, oke, kita ongkosin. Jadi saya diongkosin. Jadi kuliahnya di Swiss 1 tahun dibiayain oleh Tuhan melalui orang-orang ini. Luar biasa. Dan tidak hanya itu, Bapak bahkan sekarang udah menamatkan doktoral Bapak ya. Puji Tuhan dikasih kesempatan belajar terus. Tapi sebenarnya ini luar biasanya Tuhan gini. Ketika saya selesai STH, saya ngeri kalau pakai jabatan gelar STH di belakang karena sarjana tinggi hati kata orang. Tapi gitu. Iya, sarjana. Jadi makanya saya nggak pernah pakai gelar-gelar saya gitu. Setelah itu saya pelayanan ke Padang, ke Sumatera Barat, dan di situ saya mengalami hal yang buruk, harus dipenjarakan karena pekerjaan Tuhan. Nah, setelah selesai dari Padang tahun 2004 saya kembali ke Jakarta. Teman-teman di Jakarta bilang sama saya, kamu jangan mau jadi piala. Karena biasanya kalau orang-orang pelayanan, apalagi orang yang belum percaya, yang bukan orang percaya, menjadi percaya kepada Yesus lalu melayani, biasanya sama gereja dijadikan piala. Piala bergilir. Dibawa kemana-mana, dan biasanya petobat baru itu menikmatin kan. Iya. Gitu. Nah, saya sama teman-teman, puji Tuhan, Tuhan memberikan orang-orang di sekitar saya yang sangat concern sekali, mendingan kamu belajar. Akhirnya saya dipaksa untuk sekolah lagi. Lalu saya sekolah ngambil S2, itu formulir diambilin, didaftarin, saya tinggal masuk, dipaksa untuk belajar. Katanya daripada kamu nanti kenapa-kenapa, akhirnya saya belajar, selesaikan S2 gitu. Ya, menyelesaikan doktoral pun dipaksa, bukan dipaksa sih, tapi ada dosen saya di Jogja bilang, kamu mau sekolah nggak, lanjut lagi? Ya, akhirnya lanjut.
Dan sudah Sudah Pak? sudah selesai tahun lalu. Puji Tuhan, Tuhan baik sekali. Jadi ya, Luar biasa. Kami ucapkan selamat ya Pak. iya, Seperti topik kita bahwa kebanyakan fenomenanya adalah petobat-petobat baru dengan keinginan yang berapi-api, kadang lupa mempersiapkan diri. Begitu ya Pak ya? iya. Ini memang fenomenanya sih kita nggak bisa, saya nggak bisa menyalahkan teman-teman kita yang petobat baru, tetapi ini ada dua sisi, gereja juga salah. Karena Paulus di salah satu suratnya mengatakan bahwa janganlah orang-orang baru diberi kesempatan untuk melayani dulu. Dan saya pikir prinsip ini benar gitu. Kalau orang yang masih baru, dia apinya masih membara. Kalau apinya membara itu jadi ya namanya api membara, jadi Iya. nggak teratur, nggak terarah kadang-kadang. Gitu. Iya. Nah itu berbahaya sih memang. Tadi sempat disinggung soal kejadian di Padang selama 4 tahun itu. Dan itu terjadi setelah menikah berarti ya Pak ya? Iya. Iya kan ya? Ya, saya menikah tahun 97. Ada istri dari Pak Yan. Kita ingin mendengarkan pendapat beliau juga tentang Pak Yan. Kita sambungkan dengan Ibu Yanti. Selamat siang Bu Yanti. Oh ya, ya selamat siang Pak. Ya, Sudah ya. masuk. Terima kasih sudah mampir di Diaspora TV. Kami mau tanya Bu Yanti, ketika peristiwa itu yang heboh itu terjadi dan posisi Ibu waktu itu di mana Bu ketika kejadiannya? Saya kan menikah tahun 97 Pak. Ketika kasus itu saya udah ke Padang. Nah, ketika kasus itu saya menikah 97, saya pergi ke Padang Januari tahun 98. Saya sempat di sana beberapa tahun di Padang. Terus saya ada pulang tahun 99 kasus itu muncul kan Pak. Anak saya baru setahun. Dan waktu itu sudah ramai dan waktu itu Pak Yan bilang bahwa kamu pulang aja ke Jakarta. Jadi saya disuruh pulang. Pak Yan yang di sana, tetap di sana gitu loh Pak. Apa yang Pak Yan menguatkan yang Ibu ketika itu Bu Yanti? ya sebenarnya saya bukan dibentuk dari pelayanan ya Pak Abose, karena saya waktu itu bukannya orang dari latar belakang teologi ya ketika menikah dengan Pak Yan. Terus terang waktu itu buat saya hal yang luar biasa dalam arti seperti saya disambar petir lah Pak ya ketika saya menghadapi itu, baru menikah tahun 97, 99 saya harus menghadapi seperti itu, dan waktu itu saya sedang hamil dan juga anak saya yang pertama sudah baru setahun ya Pak ya. Jadi pas anak saya umur setahun, saya mengalami kasus itu dan saya juga sedang hamil waktu itu umur kandungan 6 bulan. Terus terang waktu itu saya sih tidak mampu sebenarnya Pak, karena saya tidak punya pandangan tentang pelayanan itu harus seperti itu. Saya cuma orang Kristen biasa gitu ya Pak ya. Tetapi yang saya bersyukurnya mungkin waktu ketika saya mengalami itu, saya berharapnya mujizat Tuhan tuh suami saya bebas. Saya berdoa Tuhan, saya pengen seperti Petrus gitu ya, dibebasin suami saya gitu kan. Karena kalau menurut pengadilan itu tidak terbukti gitu loh Pak. Paling katanya sebulan 2 bulan gitu. Itu saya seneng banget gitu ya Pak. Tapi ketika divonis 7 tahun, aduh saya tuh benar-benar lemes Pak gitu ya. Dan saya waktu itu sempat bukan keguguran, anak saya prematur, lahir lebih awal gitu karena memang tidak bisa terima gitu loh Pak dengan peristiwa itu. Tapi bersyukurnya bahwa mujizat Tuhan itu bukan yang spektakuler buat saya waktu itu. Saya bisa mengalami dan bisa melalui semua itu mujizat buat saya Pak. Karena bukan hal yang mudah kalau waktu itu saya di saat itu ya Pak untuk bisa melalui itu. Gitu. Saya di Padang waktu itu, istilahnya saya dari kecil di Jakarta. Tiba-tiba harus di Padang, suami masuk penjara gitu ya. Saya harus seorang diri ngurusin anak gitu. Dibantu oleh saudara-saudara seiman, bukan hal yang mudah, tapi itu mujizat Tuhan buat saya bisa melalui itu. Ya, Dan itu. yang menguatkan saya nggak maksudnya nggak langsung saya bisa kuat gitu Pak. Karena awal-awal sih sempat udah bodoh lah gitu ya Pak, kayak orang hilang harapan. Tapi eh, berjalannya waktu Tuhan tolong saya melalui firman Tuhan, melalui komunitas. Dan firman Tuhan yang paling saya ingat waktu itu saya dikasih buku kan. Saya baca bahwa jadi orang Kristen itu cuma bukan dikasih untuk percaya ada waktu itu ya, dan bahwa kita juga harus menderita. Saya waktu itu nggak ngerti kok saya harus menderita ya Tuhan, saya salah apa gitu. Jadi ketika saya mengalami itu gini,
Tuhan dosa saya masa lalu apa, jadi ingat-ingat, kok saya sampai seperti ini gitu ya, kok saya seperti ini gitu. Tapi hari lepas hari Tuhan tolong saya, Tuhan mampukan saya sehingga 4 tahun saya boleh jalani dengan kekuatan yang dari Tuhan. Dan saya juga boleh dikuatkan karena Pak Yan tuh ketika mengalami itu dia orang yang tegar sih ya, tegar, tidak pernah ngeluh gitu. Saya nggak tahu waktu di penjara dia ngeluh apa enggak, tapi ketika ketemu kami dia tegar gitu ya. Kan saya kalau ke penjara bawa anak-anak Pak, anak-anak saya 2, saya bawa ketemu papanya. Nggak bisa ngomong, karena kalau kita ngomong pasti nangis-nangisan. Jadi udah anaknya aja sama papanya gitu. Anaknya apa bercengkrama sama papanya gitu ya. Tapi saya bersyukur ngeliat Pak Yan itu kuat waktu itu. Karena saya bersyukur gini, saya di luar gitu. Kalau Pak Yan kan di dalam. Siapa yang mau seperti itu gitu. Makanya kalau berpikir sekarang Pak mungkin tidak mampu melalui itu dan jangan pernah lagi. Tapi kalau saat ini saya melalui itu semua karena kebaikan Tuhan Pak Jose. Bukan karena saya kuat, bukan karena saya gagal. Karena waktu itu benar-benar saya tuh tidak diperlengkapi secara pelayanan gitu loh Pak. Tidak ada niat juga menikah dengan seorang hamba Tuhan waktu itu. Dan harus mengalami seperti itu gitu. Iya, Tapi luar biasa Tuhan, Tuhan perlengkapi saya dengan orang-orang yang luar biasa juga menolong saya waktu itu. iya, iya, Walaupun iya. tanpa suami, saya bisa membesarkan anak, bisa tetap kuat waktu itu ya Pak ya di saat Iya. itu. Waktu itu komunikasinya gimana ya, di penjara Bu Yanti? Oh, Ya udah ada saya HP datang kan waktu Pak, itu ya? setiap hari kan saya enggak Pak, nggak bisa pakai HP. Saya kan datang ke Oh, Padang Pak. Dan pindah ke Padang. iya saya pindah ke Padang. Oh, oke, oke, Saya oke. kunjungi setiap hari Pak. Saya cari kontrakan yang dekat waktu itu dengan LP. Jadi Iya, iya, iya. setiap pagi saya bawa anak-anak masuk, tiap hari Pak Yan saya bawa makanan gitu. Seperti itu Pak. Pak Yan, bagaimana waktu itu ketika setiap hari dikunjungin dan apa yang membuat Bapak tegar sekali, Pak? Ya, luar biasanya Tuhan ya ini. Kalau saya selalu belajar sekarang, saya belajar bahwa pencobaan, persoalan, masalah, pergumulan tidak akan pernah diangkat Tuhan dari diri kita, dari kehidupan kita. Kita akan mengalami itu semua, tetapi Tuhan selalu memberi kekuatan dan sukacita, damai sejahtera di tengah-tengahnya itu. Itu hebatnya Tuhan gitu. Sehingga ketika kita melalui itu kita tidak merasakan aduh berat. Dengan syarat meyakini bahwa Tuhan menyertai dan menolong kita, itu akan menjadi ringan aja. Nah, memang awal-awal masuk penjara itu 6 bulan pertama itu memang berat. Saya sampai bertanya, mengeluh kepada Tuhan dan berpuasa. Oh iya, istri saya Yanti waktu awal-awal kasus itu kan saya suruh pulang ke Jakarta, kembali di Jakarta. Jadi dalam kondisi hamil 6 bulan dan anak kami yang pertama belum 1 tahun, dia pulang ke Jakarta. Itu pun ada kejadian-kejadian yang luar biasa karena waktu dia mau pulang pas naik pesawatnya delay. Karena isunya di pesawatnya ada bom. Saya nggak tahu apa kebetulan atau bagaimana, tapi ada isu bom di pesawat, akhirnya di delay. Jadi tapi akhirnya dia kembali ke Jakarta. Nah, setelah saya di dalam penjara dibakar. Nah, di situ terjadi peristiwa karena masuk berita TV, berita nasional dan lain sebagainya, sehingga Yanti mengalami kontraksi kehamilannya itu. Jadi ada gangguan di situ karena ada berita 42 orang mati karena LP terbakar gitu. Jadi terjadi kontraksi, makanya anak kami yang kedua lahirnya prematur. 7 bulan, usia 7 bulan lahir. Jadi cuma memang kekuatan dari Tuhan dari semuanya itu, saya mengambil keputusan untuk berpuasa. Jadi setelah jadi Kristen dari tahun 88 sampai tahun 99 mau masuk tahun 2000 saya baru puasa lagi gitu. Jadi selama jadi orang Kristen nggak pernah puasa gitu. Iya, iya. Jadi saya ambil puasa sampai 30-an hari dan kebetulan itu sama seperti bulan ini bulan Ramadan. Jadi saya ikut sama teman-teman di dalam penjara ikut puasa juga gitu. Disitulah Tuhan kasih inspirasi. Saya diingatkan akan surat Yeremia pasal 29 ayat 7. Itu yang mengatakan bahwa usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang. Karena kesejahteraan untuk kota itu juga kesejahteraanmu. Nah, firman ini mengingatkan saya gitu. Wah iya ya, pasti Tuhan
mengizinkan saya di penjara ada maksud. Nah, ayat ini menjadi apa ya, semacam kekuatan bagi saya untuk wah, berarti saya di dalam sini harus berkarya, bukan mengeluh, bukan menangis, bukan menyesali, tapi Tuhan ingin, kata Tuhan, usahakanlah kesejahteraan. Memang sih bukan kepada saya tapi kepada Yeremia, tapi Tuhan berkata kepada firman-Nya berlaku untuk kita juga gitu. Usahakanlah kesejahteraan di mana aku buang. Jadi saya berpikir di LP itu apa yang bisa saya lakukan untuk membuat di dalam itu menjadi sejahtera. Jadi kalau Pak Opose pernah ke penjara, jalan-jalan, main-main, kondisinya itu kan nggak enak gitu. Orang bisa ribut gara-gara hal sepele di sana gitu. Kenapa? Karena duit kan susah. Ya kalau yang orang penjara misalnya koruptor masuk penjara enak ya, duitnya banyak gitu. Tapi kalau kayak pencuri, kasus-kasus kriminal kan nggak, susah duitnya. Karena kebanyakan kriminal itu mereka melakukan kriminal, kebanyakan ya, nggak semua. Kebanyakan itu kan karena mereka susah memang. Ya. Di luaran sana mereka susah kerja, susah dapat duit, akhirnya mencuri, akhirnya melakukan ini dan masuk penjara. Di dalam penjara nggak punya duit. Nah, gara-gara rokok setengah batang aja orang bisa ribut. Gitu. Nah, di Padang itu orang suka makan sambal kan. Jadi kalau makan nasi itu harus pakai sambal kan. Kalau nggak pedas gitu, nggak enak. Itu gara-gara sambal aja orang bisa ribut. Jadi di situ akhirnya saya berpikir bagaimana orang-orang di sini bisa sejahtera. Lalu kita berdoa dan akhirnya Tuhan gerakkan beberapa teman pengusaha di Kota Padang itu untuk membantu kami membuat workshop di dalam penjara. Workshop, jadi di workshop itu kita bikin batako, kita bikin furniture. Jadi furniture yang kami buat di LP di Padang, LP kelas 2 Amuaro Padang itu pernah dikirim ke Kementerian Kehakiman di sini dulu. Jadi, ada program khusus ya Pak? Ya. Kita bikin furniture. Nah, kan para warga binaan atau napi itu, narapidana yang bekerja itu dari hasil itu dia punya duit, dapat gaji. Bikin batako kita jual keluar, ada yang bantu memasarkan, mereka dapat duit. Nah, dan gitu. dengan program itu mungkin Bu Yanti menjadi lebih tenang ya di rumah ketika mendengar bahwa Pak Yan berkarya di dalam penjara. Dan Bu Yanti, pelajaran apa yang bisa Ibu bagikan dari pengalaman 4 tahun ditinggal suami yang di penjara, Bu Yanti? Mungkin singkat saja Bu Yanti. Ya, kalau buat saya Pak, kita harus tetap belajar setia sih Pak. Setia sama Tuhan, setia sama apa yang Tuhan sudah percayakan buat saya waktu itu. Karena kalau saya nggak setia mungkin ya bisa lah saya misalnya kan mau berbuat apa atau meninggalkan masa-masa sulit itu juga bisa juga saya waktu itu. Tapi saya mau belajar setia juga sih Pak waktu itu. Dalam segala hal kita mau setia gitu Pak. Mungkin Belajar itu. setia. Dan Setia aja Pak. sampai sekarang setia bersama Pak Iya. Yan. Dan setia bersama Yesus tentunya ya Bu. Amin Pak. Ya. Baik, terima kasih Bu Yanti atas kesempatan yang mampir sebentar di Diaspora TV. Sampai ketemu ya Bu Yanti. Sama-sama. Tuhan berkati. Oke, Pak Yan setelah di penjara itu akhirnya berkobar-kobar, tetap melayani bahkan sekolah setinggi-tingginya dan tentu berbuah. Di ujung telepon ada Dr. Adi Dwi Pratama dan itulah salah satu buah dari pelayanan Pak Yan. Selamat siang. Ya, selamat siang Pak Adi. Pose. Apa kabar? Baik. Salam Adi. Ya, salam Pak Yan. Bisa perkenalkan diri dan apa hubungannya dengan Pak Yan ini, Pak Adi? Ya, mungkin seperti yang sudah disampaikan, saya merupakan salah satu, boleh dibilang anak rohani dari Pak Yan Koto ya. Jadi pertemuan kami itu dimulai di tahun 2017. Yang jadi saya kurang lebihnya dibimbing Pak Yan itu sekitar 2 tahun sebelum akhirnya memutuskan untuk percaya. Bapak mengambil keputusan ini tentu juga mendapatkan efek yang tidak mudah ya Pak ya, Adi. Ada pengalaman ya Pak Adi? Ya betul, mungkin pengalamannya kurang lebih sama, tapi puji Tuhan penerimaan dari keluarga itu sebenarnya tidak seburuk apa yang kita bayangkan. Jadi ketika kita percaya, kita bisa menyampaikan, kita percaya apa yang kita pilih, dan juga kita tetap untuk menjaga hubungan baik, saya rasa juga
penerimaannya bisa lebih baik. Mungkin ketika kita lebih takut, kita malah justru bukan kita dibuang oleh keluarga, malah kita yang membuang keluarga kita. Jadi sebenarnya mereka tetap merangkul kita, tapi karena ketidakpercayaan diri kita sudah merasa berbeda, ditolak, itu malah kita malah menjauh. Tapi sebenarnya dari keluarga pun menghargai apa pilihan saya, dan juga bukan hanya itu, karena kan setelah itu saya juga menikah, bahkan menerima istri saya, keluarga istri saya juga seperti itu. Ya, Pak Adi, tadi topik kita adalah bijaklah menjadi pengikut Kristus. Ya. Menurut Pak Adi, menjadi petobat baru itu harus bersikap seperti apa supaya tidak terjadi seperti fenomena yang akhir-akhir ini kita lihat, Pak Adi? Ya, betul. Mungkin ini juga salah satu akibat buah didikan ayahnya. Jadi sebelum saya memutuskan percaya juga sempat dikenalkan oleh beberapa gereja lain, beberapa hamba Tuhan lain, tapi masing-masing memiliki cara ajar yang beda. Mungkin tidak melihat dari latar belakang yang sudah pernah dijalani oleh Pak Yan sendiri, ataupun juga latar belakang hamba Tuhan lain, tapi memang apa yang menjadi buah didikan itulah yang nantinya akan kita tuai lagi. Jadi apa yang Pak Yan ajarkan, bahwa kita tidak memaksakan pada orang lain, kita juga tidak menafsirkan segala sesuatu hanya atas dasar apa yang sudah kita tahu saja tanpa tahu ilmunya seperti apa. Itu mungkin yang perlu hamba Tuhan ataupun juga petobat baru perlu tahu. Jadi tidak hanya mendengar, apalagi sekarang kan informasi sangat mudah diakses, misalkan dari kanal pencarian ataupun juga dari sekedar menonton di kanal-kanal YouTube, lalu disampaikan kepada orang lain tanpa mempelajari apa makna dan juga ilmu yang ada mendasarinya. Jadi itu yang salah satu hal yang penting yang perlu kita tahu. Jadi tidak seperti yang Pak ya sebutkan, misalkan apinya masih berkobar, jadi berkobar ke sana kemari tanpa punya ilmu ataupun juga cara yang tepat. Menurut Pak Adi, apakah perlu nggak sih kalau misalnya petobat baru yang ingin menjadi penginjil itu perlu sekolah dulu yang benar nggak Pak Adi? Ya, mungkin itu salah satu hal yang perlu. Jadi kalau kita lihat, mungkin bukan gelarnya seperti yang Pak Yan bilang sarjana tinggi hati, tapi lebih kepada dasar dari keilmuannya itu. Jadi ketika kita mengajarkan atau juga memberitakan segala sesuatunya, kita sudah benar mengerti, bukan hanya membaca kata per kata saja, tapi juga kita bisa memaknai dari berita Tuhan itu apa sebelum kita menyampaikan pada orang lain. Pak Adi, apakah juga terjun di dalam pelayanan misi untuk memberitakan kabar baik, Pak Adi? Untuk saat ini mungkin karena profesi saya, jadi bukan dari sisi pelayanan yang dalam artian pelayanan secara langsung, tapi saya ikut dalam beberapa organisasi non-untung. Jadi ketika melakukan pelayanan kesehatan, melakukan pelayanan juga seperti bakti sosial dan lainnya, disitulah mungkin salah satu upaya saya untuk memberitakan. Ya, artinya pelayanan tidak harus di mimbar gitu ya. Oke, terima kasih Pak Adi. Kami sangat terberkati dengan apa yang Pak Adi sampaikan, dan tetap kuat dalam Tuhan Pak Adi. Salam buat keluarga. Ya, terima kasih Pak Pose. Terima kasih Pak Yan, Adi. selamat siang. Tuhan berkati ya. Tuhan berkati. Tuhan berkati. God Lovers, Anda masih bisa ya menghubungi kami di Vimix Call dan atau bahkan bisa memberikan komentar di ruang komentar yang ada di YouTube kami. Di beranda kami juga sudah hadir teman sepelayanan Pak Yan, yaitu Pendeta Roy Rompas. Selamat siang Pak Roy. Selamat siang, shalom. Shalom. Apa kabar Pak Roy? Video saya nggak tahu kenapa nggak bisa keluar ya. Oke Pak, Puji nggak Tuhan, apa-apa Pak. kabar baik. Nah, bisa cerita nggak Pak? Kapan pertama bertemu dengan Pak Yan? Bertemu dengan Pak Ian pertama kali ini pertemuannya itu sekitar tahun 1999 apa 98? Sebelum tahun 2000 deh pokoknya. 95. Ya Pak ya. 95 Sudah Pak lama Roy, banget. waktu mau ke Swiss ya. Oh iya malah ya. Saya sampai lupa. Iya. Oh iya, sebelumnya sudah bertemu, terus Pak Yan datang, kita ketemu lagi gitu. Tahun berapa itu Pak Yan? Saya nggak ingat persis. Ya. Apa Ya, yang itu Anda pertemuan. lakukan berdua sama Pak Yan ini Pak? Saat ini, Ya waktu awal-awal sampai sekarang Pak. waktu awal-awal itu waktu pertama ketemu, terus
Pak Yan pergi ke Swiss, terus sekolah penginjilan dan pelayanan di sana, kemudian balik. Ini yang saya tahu ya, terus balik, terus pelayanan di Padang, dan kemudian ada peristiwa yang harus dialami, sekolah khusus, Sekolah kehidupan. sekolah kehidupan. Kemudian setelah dari sana harus ke Jakarta, harus keluar dari sana. Dan setelah ada di Jakarta, mulai lagi pelayanan yang ada di sini, meneruskan persekutuan yang ada dan kemudian menjadi gereja. Dan mulai saat itu saya ikut pelayanan yang ada di gerejanya Pak Yan I see. sampai saat ini. Nah, Pak Roy, apa ya tanggapan atau pandangan Anda terkait fenomena yang kita angkat hari ini? Oh iya, ya firman Tuhan bilang, tanpa pengetahuan kerajinan pun kurang Sia-sia. baik. Ya, Amsal 19 ayat 2 kalau saya tidak ingat ya, salah ingat terus. Jadi tanpa pengetahuan, atau kalau di terjemahan lain dibilang kurang pengetahuan, kerajinan itu tidak baik. Nah sekarang kalau petobat baru, itu otomatis pengetahuannya masih kurang. Jadi dia mestinya memperlengkapi diri dulu dengan kebenaran dan cara harusnya melayani seperti apa, baru menggebu-gebunya itu tidak salah sasaran gitu. Karena fenomena yang ada sekarang kan mungkin di sisi lain aji mumpung kali ya. Mumpung lagi ada yang dan di satu sisi ada juga dalam tanda petik ya gereja-gereja yang memang mempergunakan itu untuk menarik umat, itu juga ya. Jadi itu salah satu kalau menurut saya kesalahan. Nggak semua harus pada petobat muda itu, tetapi ada gereja juga yang memang memancing dan memberikan panggung gitu ya, sehingga bisa menarik umat yang banyak dan lain-lain. Dan seperti sekarang kita ingat kan, setelah dia kena masalah dan lain-lain, ada yang mau mundur gitu, cuci tangan. Oh enggak, ada gitu, kira-kira seperti itu fenomena. Jadi mungkin seperti itulah sedikit Gereja gambarannya ya. harus apa, Pak? Dalam kondisi seperti ini. Mestinya gereja tuh harus bertanggung jawab kalau menurut saya. Secara organisasi dia harus bertanggung jawab buat petobat baru yang ada di gerejanya untuk memperlengkapi mereka supaya tidak bertindak salah gitu ya. Itu kalau yang ada di gerejanya. Dan kalau petobat baru di luar organisasi atau di luar gerejanya, jangan langsung mau memberikan panggung gitu supaya mereka tidak salah gitu ya. Iya, Jadi ada tanggung jawab dari gereja juga. luar biasa Pak Roy. Pak Roy, terima kasih pandangan-pandangan yang luar biasa mengingatkan kita, mengingatkan gereja, mengingatkan God lover semua bahwa kita harus jangan sampai salah langkah. Kita harus Ya. taat dan memperlengkapi diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih Pak Roy. Pak Roy, makasih. Terima kasih Pak Yan, terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Pak Yan. Tadi agak tertarik dengan masalah Bapak di penjara. Mungkin agak flashback ke belakang para Yan. Kenapa sih bisa sampai di penjara itu? Itu mungkin ada God lovers yang ingin tahu masalahnya apa sih waktu itu, Pak? Ini buat kita semua gereja, jemaat, saya ingin sampaikan bahwa pada dasarnya ketika kita memberitakan Injil, menuruti perintah Tuhan Yesus yang kita sebut sebagai memberitakan kabar baik, itu sebenarnya seharusnya diterima oleh setiap orang. Dan saya dari tahun 97 ada di Kota Padang melayani sampai tahun 99 itu tidak pernah ada masalah. Apalagi tadi teman kita Dr. Adi cerita, dia belajar bersama-sama aja 2 tahun baru mengambil keputusan untuk percaya. Dan boleh tadi seperti Pak Adi bilang, selama dia belajar, selama dia dialog sama saya tidak pernah menawarkan dia untuk percaya Yesus. Jadi ini yang harus kita lakukan, karena bagi kita
bukan urusan kita membuat orang itu percaya kepada Yesus, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah memberitakan jalan kabar baik, memberitakan tentang keselamatan yang disediakan oleh Tuhan bagi semua manusia. Itu yang harus kita lakukan. Nah, ketika kita menyampaikan itu tanpa harus menjelek-jelekan kepercayaan dan keyakinan orang lain. Karena siapapun dia, apapun agamanya, kalau agama dan keyakinannya dijelek-jelekin, Pak Apose, kalau ada orang bilang sama Pak Apose, Alkitab kamu itu salah, penuh dengan kesalahan, pasti kita marah. Nah, jadi itu yang saya lakukan di dalam karya pengabaran Injil. Sehingga nggak ada masalah kita. Tetapi ada orang, ini memang selalu ada terjadi orang-orang yang terlalu bersemangat, Pak Apose. Jadi ada Alkitab yang diterjemahkan ke dalam bahasa daerah kami. Sebenarnya itu hak kita sih. Kita punya hak, nggak dilarang karena itu termasuk hak kita untuk belajar agama apapun itu dalam bahasa yang kita mengerti, bahasa ibu kita, bahasa kampung kita. Tapi kesalahannya adalah kitab suci kita, Alkitab kita diterjemahkan ke dalam bahasa suku saya, bahasa daerah kami. Lalu setelah Alkitab itu selesai dicetak, di launching gitu. Nah, ini yang bikin celaka. Di launching di hotel mewah di Kota Padang. Efeknya ya wartawan tahu, orang tahu, dan orang yang meluncing ini dipanggil oleh Kejaksaan Tinggi di Sumatera Barat lalu ditanya. Karena kan minimal kita kalau cetak buku itu, apapun itu buku, kalau cetak minimal percetakan mau 2.000. Kan. Bayangkan di situ ditulis kitab suci ini dicetak 2.000 eksemplar. Ditanya apakah orang Minang sudah 2.000 orang yang Kristen sehingga kamu harus cetak ini. Kalau enggak berarti kamu sudah berniat melakukan kristenisasi. Nah, melakukan kristenisasi itu enggak boleh. Menceritakan agama kepada orang yang sudah beragama itu enggak boleh. Tapi kalau kita menceritakan keyakinan kita, memberi kesaksian apa yang kita alami, saya yakin nggak dilarang sama negara kita, undang-undang nggak ada yang melarang itu untuk menceritakan keyakinan kita. Nah, itu sebenarnya yang harus kita lakukan. Nah, tapi karena peristiwa itu ada Alkitab yang diterjemahkan ke bahasa daerah kami, di launching di hotel, dan orang bertanya, apa ada 2.000 orang? Sampai sekarang belum sampai 2.000 orang. Nah, akhirnya jadi trigger itu untuk menyelidiki kasakusuk. Belum lagi Alkitab yang diterjemahkan ke bahasa daerah kami itu ditaruh di tempat fotokopi, ditaruh di rumah makan. Jadi nggak cantik lah ya. Nggak bijaksana ya, Nggak Pak? bijaksana. Sehingga orang marah. Diselidiki, dicari sampai akhirnya kena lah gitu. Dicari-cari kasus dan kami kena gitu. Saya kena. Ada seorang gadis datang kepada kami mau belajar, mau tahu tentang Yesus. Bagi saya, kalau orang bertanya, saya beri jawab. Kalau orang mau belajar, ayo kita belajar. Nanti soal dia percaya atau tidak percaya kepada Tuhan Yesus, itu kan urusan dia. Kerjanya Roh Kudus, kerjanya Tuhan, bukan karena kita hebat memberitakan Injil, bukan gitu loh. Nah, sehingga itu yang saya lakukan sama anak ini sampai dia akhirnya percaya Yesus. Tapi celakanya entah bagaimana ceritanya, keluarga yang nggak senang, lalu jadi masalah hukum. Yang menariknya Bapak Ibu, apapun itu nggak ada larangan orang memberitakan kabar baik itu kepada orang yang beragama, nggak ada. Yang menjadi persoalan adalah kalau kita memaksa orang, ya makanya dicari-carilah kasusnya. Dan saya masuk penjara bukan karena saya memberitakan Injil, tapi efek dari orang yang melakukan sesuatu yang tidak bijak gitu. Jadi kalau kita memberitakan Injil, menyampaikan kabar baik, saya yakin nggak akan mungkin masuk penjara. Kita dari tokoh-tokoh yang ada di Indonesia aja, orang-orang dari agama lain yang masuk agama menjadi percaya kepada Yesus dan masuk penjara, kalau kita selidiki bukan karena dia percaya sama Yesus masuk penjaranya, tapi karena kelakuan atau karena hal-hal yang dia buat yang tidak sesuai gitu. Saya 2 tahun menyampaikan kabar baik dan saya sering menggunakan istilahnya gini, prinsip evangelism. Prinsip evangelism itu adalah kita berteman, kita bersahabat sampai orang itu tahu kita, kenal kita, dan dia tahu kita orang Kristen. Konsekuensinya kalau pertama kenal itu saya kasih tahu saya orang Kristen.
Nah, ketika saya bicara saya orang Kristen, saya harus menunjukkan bagaimana seharusnya orang Kristen hidup. Orang yang percaya, menjalani firman Tuhan dan lain sebagainya. Di situ timbul pertanyaan sama dia. Nah, ketika dia bertanya, kita menyampaikan. Kita nggak boleh jelek-jelekin keyakinan dan kepercayaan mereka, karena yang kita sampaikan ada apa yang kita yakini. Sampai kita berteman, nanti dia lihat, dia menikmati bergaul dengan kita, berteman dengan kita, di situ hati mulai terbuka. Kalau orang hatinya terbuka dan dia mau percaya sama Yesus, kita nggak bisa tolak gitu loh. Kita nggak bisa larang. Saya dalam beberapa kasus ada teman-teman datang kepada saya berdialog, datang ke saya mau jadi Kristen. Yan, saya mau jadi Kristen, saya nggak terima. Nggak usah, datang aja dulu, belajar aja dulu. Kalau gereja lain Pak Apose, orang datang mau jadi Kristen, puji Tuhan, haleluya, langsung dibaptis. Kalau saya enggak, saya bilang lihat dulu, kenapa nggak mau jadi Kristen? Jadi orang Kristen enak. Kalau agama saya yang lama, munafik orang. Enggak, orang Kristen juga banyak yang munafik. Saya bilang gitu. Tukang tipu. Ya orang Kristen banyak juga orang tukang tipu, saya bilang. Jadi makanya kalau kamu mau, belajar. Tapi kalau sekarang saya nggak mau. Udah belajar aja, ikut dulu. Dan akhirnya memang belajar. Makanya saya nggak memberitakan Injil dan orang percaya karena pemberitaan itu nggak sampai 2.000, kan ada orang bangga, sudah membaptis 1.000 orang. Ya. Ini orang yang bertobat baru sudah membaptis 100 orang. Saya nggak. Satu orang itu bisa setahun, bisa 2 tahun. Karena dia harus ngobrol, menikmati bergaul dengan saya dan melihat ada Kristus nggak di sini. Sampai orang itu melihat ada Kristus di dalam kita, baru dia terbuka. Ini dia murni percaya sama Yesus nantinya gitu. Kenapa? Karena kesadaran dan pemahaman dia sendiri, bukan karena kita yang tanda kutip mengintimidasi dia, agamamu salah, keyakinanmu salah, kitabmu salah, kan gitu. Nah, kita enggak begitu. Nah, waktu saya di Padang, kita lakukan itu. Tapi ya banyak sudah yang percaya Yesus. Tapi kita tidak, itu prosesnya lama gitu. Prosesnya lama. Sekali lagi Pak Apose, enggak saya ketemu sehari 2 hari percaya, enggak. Lama kita datang ke sana. Nah, itu tidak ada masalah, dan dimanapun kita pasti nggak akan ada masalah. Tapi ketika ada terjadi, tadi saya bilang saya di penjara karena ada kasus itu. Karena ada kasus orang yang menerjemahkan Alkitab. Menerjemahkan Alkitab nggak salah. Tapi ketika dia bahasa Arabnya itu dalam ria, dalam kesombongan, dalam kebanggaan dia melakukan itu, ya jadi masalah gitu. Nah itu saya dipenjarakan karena itu. Jadi sebenarnya bukan karena saya anak ini datang kepada kami, belajar bersama kami lalu akhirnya terima Yesus, sebenarnya nggak ada masalah gitu. Tapi karena kasus ini orang mulai selidik-selidik. Iya. Jadi sebenarnya ada kejadian besar yang ada di balik itu ya. Di balik itu. Ngomong-ngomong, si anak ini bagaimana dia sekarang Pak? Yang setelah dalam kasus proses kami tahun 99 saya diproses dari kantor polisi sampai pengadilan, saya nggak bertemu lagi, nggak tahu lagi. Tapi kabar yang saya dengar dia dipindahkan atau dibawa orang tuanya pindah ke Bali. Dan tetap dengan agama lamanya. Saya tidak kontak lagi gitu, nggak ngerti juga. Jadi kita berusaha cari tahu tapi nggak. Ya. Tapi kan Bapak nggak ada sakit hati ya Pak? Enggak, dalam kasus ini pun nggak sakit hati. Tadi gini Pak Apose. Ya. Istri saya ketika saya belum menikah, saya bilang sama istri saya tidak cari pacar, saya cari istri. Tapi kamu harus tahu, saya melayani di Padang. Kemungkinan di Padang itu kalau saya pelayanan nanti, saya kalau nggak mati, gitu. Karena melayani Tuhan, buruk-buruknya saya masuk penjara. Kamu siap nggak? Istri saya karena cintanya sama saya, dia siap. Akhirnya kami menikah. Jadi ya saya, apapun yang terjadi dalam pelayanan, saya nggak pernah sakit hati sih gitu. Dan termasuk dengan anak ini, termasuk dengan keluarga, saya tidak pernah sakit hati. Karena saya tahu ini bukan karena saya. Maksudnya hal ini terjadi juga bukan karena saya gitu. Hanya dampak aja ya, dampak ikutan aja. Oke Pak Yan, karena waktu membatasi kita akan ada waktu lagi di minggu depan Pak Yan, di bagian kedua. God Lovers bisa langsung nanti mengikuti pemaparan Pak Yan terkait topik kita, bijaksanalah menjadi pengikut Kristus bagian kedua, dan Bapak Ibu bisa bertanya apa saja kepada Pak Yan di hari Sabtu minggu depan.
Dan Pak Yan, terima kasih untuk hari ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini menjadi berkat bagi Amin. God Lover semua. Amin. Mungkin ada sedikit closing statement Pak. Seperti dari tadi teman-teman saya juga yang menyampaikan bahwa kalau kita memilih memutuskan untuk mempercayai Kristus, mari kita belajar bersama-sama, belajar dalami, jangan cepat-cepat mengambil keputusan untuk menjadi pelayan. Karena itu baik, tetapi sebaiknya diperlengkapi lebih dulu gitu. Ketika kita sudah diperlengkapi dengan baik, kita akan bisa melayani Tuhan dengan baik. Itu sih. Ya, demikian tadi perbincangan kami dengan narasumber kami yang luar biasa, hambanya Pendeta Ian Nuardi Koto. Dan jangan khawatir, teman-teman yang ingin bergabung dengan kami terkait topik ini akan bisa datang lagi di channel kami pada hari Sabtu minggu depan dengan narasumber yang sama, Pak Pendeta Ian Nuardi Koto. Terima kasih God Lovers atas kesetiaan Anda di channel kami, dan mewakili semua kru yang bertugas, saya Apose undur diri dan sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.